Sholat sunnah qobliyah Jumat adalah salah satu amalan yang dilakukan sebagian kaum muslimin sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Namun muncul kontroversi di kalangan ulama dan umat Islam tentang hukum melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah sunnah, ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bid'ah. Lantas bagaimana kedudukan sholat qobliyah Jumat dalam Islam menurut dalil-dalil yang sahih dan pendapat para ulama? Nah, bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah sholat qobliyah Jumat adalah bid'ah. Teman-teman, apa itu sholat qobliyah Jumat? Sholat qobliyah Jumat adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Biasanya 2 rakaat atau 4 rakaat dan dikerjakan secara individu sebelum khatib naik mimbar atau sebelum azan pertama. Mari kita bahas lebih mendalam. Yang pertama, tidak ada hadis sahih dari Nabi SAW tentang sholat qobliyah Jumat. Dalam kitab-kitab hadis yang sahih tidak ditemukan satupun hadis yang sahih yang menyebutkan secara spesifik bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Yang ada adalah riwayat tentang sholat sunnah setelah Jumat, yaitu ba'diyah, bukan sebelumnya. Yaitu hadis yang berbunyi an Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ba'dal jum'ah ra'ataini fi baitihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sholat 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 937. Maka tidak ada hadis serupa tentang sholat sebelum Jumat. Yang kedua, dalil umum tentang sholat sunnah mutlak saat masuk ke dalam masjid. Meskipun tidak ada dalil secara khusus, sebagian ulama membolehkan sholat sunnah sebelum Jumat berdasarkan keumuman dalil tentang sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak. Ada sebuah hadis yang berbunyi, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sebagian ulama membolehkan sholat sebelum Jumat bukan sebagai qobliyah khusus Jumat, tetapi sebagai sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak. Yang ketiga, teman-teman, pendapat para ulama. Pendapat yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat ini adalah pendapat yang kuat di kalangan ulama salaf dan sebagian besar para fuqaha. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan adanya sholat sunnah sebelum Jumat secara khusus. Teman-teman dapat merujuk ke dalam kitab Fathul Bari. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga mengatakan tidak ada sholat rawatib yaitu qobliyah khusus sebelum Jumat sebagaimana ada pada sholat zuhur. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya dan tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan hal itu. Teman-teman dapat merujuk ke dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail jilid 16 halaman 226. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah berkata dalam kitab Tamam Al-Minna, adapun sebelum Jumat tidak ada sunnah rawatib yang tetap, yang ada hanyalah sholat mutlak bagi siapa yang datang lebih awal. Lalu ada pendapat ulama yang membolehkan qobliyah Jumat. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabila membolehkan sholat sebelum Jumat dengan alasan bahwa itu berdasarkan
analogi yaitu kias dengan sholat zuhur. Berdasarkan keumuman dalil tentang anjuran memperbanyak sholat sunnah di waktu-waktu utama. Di dalam kitab Al-Majmu', Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa disunahkan sholat sebelum Jumat dan yang afdol adalah 4 rakaat. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan sebagian salaf mengerjakan sholat sunnah sebelum Jumat sebanyak 4 rakaat atau 2 rakaat, tetapi tidak ada dalil hadis yang sahih yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad melakukannya. Tapi yang penting di sini teman-teman sekalian, mereka tidak menyebutnya sebagai rawatib qobliyah Jumat, tetapi sebagai sholat sunnah yang umum. Yang keempat, perbedaan qobliyah Jumat dan sholat sunnah mutlak. Perlu dibedakan teman-teman secara jelas antara dua hal di sini. Sholat sunnah mutlak sebelum Jumat diperbolehkan karena itu termasuk ke dalam keumuman anjuran sholat sunnah ketika masuk ke dalam masjid, tidak terkait dengan Jumat secara khusus. Adapun sholat sunnah qobliyah Jumat sebagai ibadah khusus tidak disyariatkan. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa beliau atau para sahabat mungkin melakukannya secara khusus sebelum sholat Jumat. Perbedaan ini sangat penting karena menyandarkan ibadah kepada waktu tertentu dengan tata cara tertentu dan keyakinan tertentu harus memiliki dasar dari syariat. Jika tidak, maka bisa termasuk ke dalam perkara bid'ah fil ibadah. Maka jika seseorang melakukannya sebagai sholat sunnah mutlak atau tahiyatul masjid, tidak termasuk ke dalam bid'ah. Tapi jika ia menganggap itu sholat qobliyah Jumat seperti rawatib zuhur, itu tidak berdasar dan bisa masuk ke dalam kategori bid'ah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, apakah qobliyah Jumat itu bid'ah? Jika dikerjakan sebagai sholat sunnah mutlak atau tahiyatul masjid, maka itu tidak termasuk ke dalam kategori bid'ah. Itu berdasarkan keumuman hadis. Jika dikerjakan sebagai sholat sunnah yang khusus, yaitu qobliyah Jumat yang diyakini rutin dan berpahala tertentu, maka ini termasuk ke dalam kategori bid'ah karena tidak ada dalil yang khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kaidah yang penting dari Imam Malik, barang siapa membuat-buat dalam Islam sesuatu perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad, maka itu adalah bid'ah meskipun manusia menganggapnya itu baik. Maka sikap kita sebagai seorang muslim jangan mudah membid'ahkan orang yang sholat sebelum Jumat selama tidak meyakini itu sebagai sunnah muakkadah. Berilmu sebelum beramal, beradab sebelum berdakwah. Utamakan dalil dan pemahaman salaf dalam beribadah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.